Silakan tadi yang Protestan yang mau naik tadi. Iya, si Kimi Kulu. Itu Selamat ada itu malam. yang Kimikulu itu. Selamat malam, Romo. Romo, saya mau bertanya 2 pertanyaan. Tapi Yang sebelumnya pertama dari mana Timikulu? saya mau jelaskan latar belakang saya dulu, Romo. Jadi saya dan suami ini Kristen Protestan. Tapi kebetulan kami sekolah 14 tahun itu di sekolah Katolik dari TK sampai SMA, Romo. Tapi kami menikah secara Protestan dan sudah mempunyai anak-anak, Romo. Nah, kebetulan sekarang suami saya ini mencari kebenaran tentang kekristenan ini di Katolik, Romo. Dia mencari kebenaran dan kebetulan sudah mulai ikut misa walaupun belum katekumen, Romo. Dan akhir-akhir ini dia udah ngajak saya ikut buat misa, dan kalau kita lagi diskusi dia kasih saya insight-insight tentang apa yang sudah dia pelajari gitu, Romo. Nah, saya mulai setuju lah intinya, Romo, tentang yang lagi dia pelajari di Katolik ini. Dan saya juga udah mulai ikut misa. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Romo, kalau misalkan memang Tuhan mengizinkan suatu saat saya dan suami menjadi umat Katolik seutuhnya, bagaimana pandangan Katolik tentang sakramen pernikahan yang sudah kita lakukan secara Kristen Protestan, Romo? Apakah diakui atau bagaimana, Romo? Oke, ini penting sekali pertanyaan. Ya, karena yang pertama, sakramen perkawinan di Kristen tidak ada sakramen perkawinan. Kalian hanya menerima 2 sakramen, menghilangkan 5, hanya punya 2, yaitu permandian dan pemecahan roti yang dianggap sebagai sakramen di sana. Karena itu 5 sakramennya dihilangkan oleh Luther. Sekarang bagaimana? Yang Protestan masuk kepada Katolik tetapi mereka sudah menikah. Ini yang kita namakan proses rekonsiliasi atau konsolidasi perkawinan. Nanti kalian akan adakan pembaharuan perkawinanmu, konsolidasinya menurut ritus Katolik. Itu tidak usah cemas. Oke? Oh, berarti prosesnya itu kita misalkan, Romo, tetap menjalankan katekumen, komuni, lalu baru kita berdua menjalankan yang tadi Romo bilang itu. Konsolidasi perkawinan namanya itu. Oke, ini penting sekali. Oke. Yang kedua, harus dicek dulu pembaptisan kalian itu seperti apa. Formula pembaptisan di surat permandianmu tertera seperti apa? Kalian dari Pentekostas Karismatik atau dari mana? Baptisnya kecil, formula pembaptisan seperti apa? Bapa, Putra, Roh Kudus, atau dibaptis dalam nama Yesus yang adalah Bapa, yang adalah Putra, yang adalah Roh Kudus. Itu harus dicek semua. Oh, oke, Romo. Kebetulan kalau saya dulu dibaptis di HKBP, Romo. Berarti dari kecil, Tritunggal, oke. Jadi sebelum masuk ke perkawinan, kalian harus ada namanya itu pembaharuan janji pembaptisan. Karena kalian hanya dibaptis saja di sana, tapi tidak pernah menerima minyak katekumen dan minyak krisma di dalam pembaptisan. Di situ juga nanti akan diadakan ritus pembaharuan pembaptisan dulu. Setelah itu baru masuk ke dalam konsolidasi perkawinan. Itu tidak usah cemas, saudariku. Horas, baru apa nih? Tidak usah cemas. Baru nenggolan. Romo, nenggolan. Tidak usah cemas, oke. Anak-anak kami gimana, Romo? Saya jawab sedikit. Ya, anak kalian juga sama, sama akan diadakan pembaharuan. Tapi biar kakak yang jawab. Baik, untuk masuk gereja Katolik itu mudah. Mudah dalam arti bahwa yang pertama itu hubungi pastor paroki. Pastor paroki terdekat di mana ibu berada dan suami. Soal perkawinan itu perkawinan Katolik yang sah hanya di hadapan seorang imam. Jadi di Protestan tidak ada sakramen perkawinan, ya, yang ada 2 sakramen saja. Maka akan diadakan sakramen perkawinan sekaligus juga permandiannya sudah ada. Sekira akan diakui permandian dalam itu Tritunggal, kemudian komuni dan krisma. Krisma nanti akan berikutnya, tapi sakramen yang lain akan diterima. Jadi jangan takut, tinggal saja ke pastor paroki dan konsultasi, ikut katekumen. Sekira nanti beberapa
bulan begitu ikut katikumen dan semua proses akan selesai. Anak-anak juga sakramen permandian mereka sah akan diterima menjadi anggota gereja Katolik bersamaan pada waktu perkawinan nanti, pemberkatan nanti. Itu saja. Oke, baru nenggolan. Saya mau tanya nih Kak, saya mau tanya satu hal ini. Waktu kau pertama kali masuk, setelah bukan ketika engkau 14 tahun waktu sekolah di sekolah Katolik tentunya ada misa. Tetapi sekarang ketika suamimu ajak, yang sekarang nih, ketika engkau pertama kali ikut misa dengan kesadarmu sebagai istrinya, sebagai mama dari anak-anak yang pertama kali setelah engkau masuk lagi kepada misa yang sesungguhnya sekarang ini, pengalaman pribadimu dulu. Siap Romo, tapi ini tanpa menyinggung saudara-saudara saya kalau ada yang nonton Protestan ya Romo. Santai aja, nenggolang. Ayo, kita kan hanya untuk mengekspresikan pengalaman pribadi. Iya, ini sedikit cerita dulu Romo. Jadi awalnya waktu suami saya mulai mencari kebenaran kekristenan di Katolik ini, awalnya saya nggak mau turut campur Romo, karena menurut saya sudah cukup lah saat itu dengan iman yang sedang saya jalani. Tapi kan namanya suami istri kan setiap makan bareng, setiap malam itu kan ngobrol Romo. Nah, jadi dia tuh walaupun dia nggak maksa tapi dia cerita. Jadi tentang sejarah sih Romo, terutama dia tentang sejarah awal mula kekristenan. Dia lebih ke arah situ mengapa dia akhirnya bisa kembali ke Katolik. Nah, di situ saya mulai dengar tentang Ekaristi. Seperti itu Romo. Nah, ketika saya pertama kali lagi akhirnya setelah sekian tahun lah dari saya lulus sekolah dan akhirnya saya kembali misa di Katolik, saya ngerasa apa yang suami saya jelaskan setiap kita ngobrol, tiba-tiba kayak Tuhan kasih jawaban yang nggak bisa saya jelasin juga di hati saya gitu Romo. Ketika saya misa, ketika saya pastor sedang menjalankan konsakrasi. Iya, itu memang mohon maaf ya teman-teman, tapi menurut saya sungguh sangat sakral lah. Memang tubuh Kristus itu di Katolik gitu kan. Oke. Sekarang Kimi, saya masuk sedikit ke pengajaran. Siap Romo. Bagi orang Israel, roti untuk Tuhan itu tidak boleh disentuh oleh siapapun. Hanya siapa yang boleh. Kita masuk sedikit ke sana. Imamat 21 ayat 8 menjelaskan apa? Imamat 21 ayat 8. Ayat 8. Tolong type di bawah teman-teman. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Sekarang kita pembanding ke terjemahan asli Kak. Dia tidak omong tentang santapan, dia omong tentang roti Kak. Kamin, bantu dulu. Imamat. Ya Pak. Imamat 21 ayat 8. Tidak tahu terjemahan Indonesia. Saya pakai terjemahan Spanyol dulu. Untuk pula ini kita belajar. Ya. Saya pakai yang Ibrani ya Pak ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Imamat 21 ayat 8 Leviticus 8. Nah, oke. Oke, sudah Pater. Ya. Ya. Oke, di sini di tulisannya sesuai kekecilan teman ya. Oke. Ganti dulu sedikit Kak, sebentar turun dulu. Ya. Ya, penting santapan tapi saya butuh kata asli. Ya. Di sini wagid dasto ki et lehem Eloheka. Ya, lehem Eloheka, the bread of your God. Nah ini. Itu, the bread of God. Your God. Apa itu the bread? The bread, lehem, ya ini. Maskulin, food, makanan, bread, roti. Artinya bisa.
loaf, bisa buah, bisa daging, bisa victuals ya, berarti sesuatu yang disantap ya, sesuatu yang dimakan. Tapi santapan, baca. Sekarang kita baca kembali, Beriska, ayat 8-nya. Tidak usah ganti, hanya kita untuk Ya, ini oke, Father. mengkonfirmasi. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Kalian boleh omong, kita boleh omong imam tidak kudus dia secara hidup. Bukan kamu, bukan kita yang kuduskan dia. Melainkan siapa? Tuhan. Tuhan yang kuduskan dia. Kekudusan imam bukan bergantung kepada umat, melainkan bergantung kepada siapa yang menguduskan itu. Sekarang ayat 7. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Ayat 6. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Ayat sebelumnya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya. Oke, itu ini penting sekali, maka sampai ditaruh di dalam imamat itu. Karena itu, ketika seorang imam keluar dalam pengertian mulai proses resmi, maka dia harus dapat yang kita namakan laikalisasi dari Roma. Ini penting sekali, teman-teman. Kenapa banyak yang ex-imam tidak dapat laikalisasi? Karena menjauhkan diri dari gereja. Laisasi itu diurus dalam hubunganmu dengan gereja. Kalau engkau mau kepala batu, ya sudah, sampai kapanmu engkau tidak akan menikah. Karena tidak dapat laisasi. Dan ingat bahwa imamatnya melekat sampai mati. Secara kanonik, dalam kasus emergensi, ketika tidak ada imam sekitar yang bisa membantu untuk pengakuan dosa, dia diwajibkan untuk beri absolusi. Kembali lagi kepada Himi. Secara biblis, hanya imam yang bisa mempersembahkan roti Tuhan. Siap, Romo. Bukan pendeta. Apalagi pendeta perempuan. Pendeta laki-laki saja tidak bisa. Karena roti Tuhan, tadi yang kita bilang tadi, persembahan, santapan Tuhan hanya bisa dipersembahkan oleh imam. Dan Yesus bilang apa di dalam Yohanes 6 ayat 35? Yohanes 6 ayat 35. Mulai dari situ. Oke, Romo. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 49. Tetapi aku..." Langsung. 39 ya, Romo. 4. Dan ini... Oke. 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku,
yang Dan akan roti, cukup Nona, dan roti yang kuberikan adalah dagingku. Ketika malam perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti dan mengatakan, inilah dagingku, inilah tubuhku. Lakukanlah itu. Yesus mentabiskan bahwa roti Tuhan hanya boleh dipersembahkan oleh seorang Imam Romo. Kita masuk mulai, saya tahu bahwa ada pertanyaan kedua, ketiga, ini malam untuk kau pertanyaan. Tidak. Sampai 1 jam ini mau urus kau saja, tidak apa. Ada Theo sama teman-teman. Romo, Ya. tapi permisi agak stikernya di atas atau di bawahkan dikit. Muka Oh, Romo ya. setengah bawah. Ya, tidak apa siapa. Paus. Kita hanya tadi saya ingat tanggal 21 April dia meninggal tuh tahun lalu. Oke, jadi ini penting sekali dalam pengertian itu. Jadi ketika engkau masuk ke Ekaristi, bagaimana perasaanmu? Walaupun saya belum bisa turut dalam makan tubuh Kristus pada saat misa Romo, cuman di situ nggak tahu kenapa Romo saya ngerasa oh inilah gitu yang karena mungkin suami saya juga sudah banyak cerita tapi saya dapat momennya itu memang pas saya misa sama suami saya, terus saya lihat pastor di depan bagaimana dia sangat hormat dan menghargai untuk memberikan. Jadi karena kan ada runtutannya dulu Romo ya sebelum tubuh Kristus dibagikan kepada umat. Jadi saya seperti rindu aja Romo, karena kan dulu juga saya sering menyaksikan waktu saya sekolah, tapi saya belum mengerti maknanya Romo, karena kan di Protestan tidak terlalu ditekankan seperti itu Romo ya. Oke, sekarang pertanyaan saya juga. Pusat dari penyembahan ada di sana, secara Katolik dan secara Biblis. Siap, betul Romo. Engkau pernah bertanya itu karena engkau tidak pernah dijelaskan bahwa 3 unsur dalam penyembahan secara Biblis dan teologis harus punya 3 unsur: altar, imam, dan korban. Lalu pertanyaan saya, kenapa pada saat konsakrasi semua orang Katolik sujud menyembah? Apakah engkau pernah bertanya itu? Agaknya ini bonus karena kita masuk mulai Ekaristi. Apakah Belum. lihat bagaimana kusutnya seorang Katolik ketika di dalam misteri di dalam misteri konsakrasi kan? Siap, betul Romo. Apa yang mereka buat ketika imam, inilah tubuhku yang diberikan kepadamu, makanlah, minumlah. Rasanya gimana gitu? Kalau ekspresinya seperti kakak Pater Neno pasti wah agung sekali ya. Siap, Pada Romo. yang di samping kiri kanan, aku kan pertama lihat kan, mereka buat apa ketika misteri konsakrasi di situ? Itu Romo, apa yang tangannya disatukan lalu ditaruh di Dan tunduk kepalanya, karena itu tunduk kepalanya, bener Romo. aksi yang sama ketika orang Yahudi makan Paskah Yahudi, Pesek Yahudi, korban Paskah. Kita bongkar Keluaran bab 12. Bantu dulu Keluaran bab 12 ayat 24. Ini penting sekali. Keluaran 12 ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Kimi, engkau sudah tahu ketetapan apa yang harus dipegang sampai selama-lamanya bagi orang Yahudi di situ? Belum tahu. Kita belum tahu. Oke, lanjut ayat berikutnya. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Oh, mereka harus pelihara Ibadah Romo. ibadah. Tapi ibadah yang mana? Turun kembali ayat 5. Ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 8. Ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga.
yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Ayat 13, berarti itu sudah dua unsur nih, saudariku. Daging anak domba dimakan. Yang kedua, makan juga roti tak Tak beragi. beragi. Sekarang ayat 13, darahnya ditaruh di mana? Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Ayat Apabila- 15. Coba kita langsung. Oke, Romo. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab, Sudah. Yang penting ada 3 unsur di situ. Kimi, ketika orang Yahudi makan korban Paskah, mereka makan daging anak domba, roti tak beragi, dan darah perjanjian harus dipasang di pintu. Konsentrasi di situ. Itulah ibadah mereka. Sekarang kita ke ayat 26. Kalau ada anak cucumu bertanya, jawablah seperti ini. dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ketika mereka makan korban Paskah, yaitu daging anak domba, roti tak beragi, dan darah perjanjian dipasang di pintu, Allah lewat dan menyelamatkan rumah mereka. Apa yang dibuat oleh orang Israel? Kimi? Berlutut dan sujud menyembah. Dalam Ekaristi, bukan saja Allah lewat, tetapi Allah sungguh-sungguh di sana. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, minum darah ini. Yohanes 6 ayat ke-54, langsung 55. Sungguh-sungguh ada atau tidak di sana? Yohanes 6 ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Karena itulah penyembahan dalam kebenaran. Dia sungguh-sungguh ada di sana, bukan sekedar lewat. Kalau orang Israel, dia sekedar lewat, dia lewat dan mereka sujud, berlutut dan sujud menyembah. Sekarang dia sungguh ada di sana. Kenapa Katolik tidak berlutut dan sujud menyembah? Makanya pertanyaan tadi, ketika engkau dikonsagrasi, misteri konsagrasi, semua orang Katolik pasti sujud menyembah karena dia ada di sana. Bukan kita yang ngomong, tapi dia sendiri yang katakan. Begitu, Mimi. Saya sedikit masuk lewat Ekaristi, nanti begitu banyak tentang Ekaristi itu bongkar kultus yang sebenarnya adalah kultus sesuai dengan kitab suci. Protestantisme tidak ada pendasaran kultus secara biblis. Kultusnya Protestan tidak punya pendasaran biblis. Siap, Romo. Itu yang harus engkau tahu, saudariku. Satu pendeta yang bisa mengatakan, ini loh struktur kultus yang ada di dalam kitab suci dan yang ada di dalam Protestantisme, diambil dari bab mana, kitab mana, engkau tunjuk sini, saya jadi Protestan. Karena itu Protestantisme adalah bercermin pada cermin retak. Tidak lihat utuh. Lihat hanya sepotong-sepotong. Dan itu mengatakan kebenaran Protestantisme adalah kebenaran cermin retak. Yang tidak bisa melihat kebenaran secara utuh. Kimi, ketika engkau melihat dirimu di cermin retak, apa yang kau lihat, saudariku?
nggak utuh Romo, pecah-pecah. Demikian pun kebenaran Protestantisme itu seperti cermin retak. Utuh dalam Mereka hanya lihat, oh ini sepotong, itu anggap sudah benar. Seperti orang buta, 5 orang buta yang meraba gajah. Dia raba dia punya badan, dia bilang ini tembok besar. Dia raba dia punya ekor, mereka bilang, ini ikat pinggang. Dia raba dia punya belai, mereka bilang, ini ular. Makanya cermin retak dilihat, makanya tidak utuh. Begitu, Kimi, saya masuk sedikit ke dalam ketika sedikit tentang Ekaristi, karena engkau tadi masuk Ekaristi, bagaimana belum semua kita bahas tentang Ekaristi. Atau kayak mau tambah, kalau tidak kita pertanyaan kedua tadi yang saya nantikan juga. Langsung pertanyaan kedua sudah. Okay. Pertanyaan kedua hanya profesiat, selamat datang pelan-pelan masuk dalam keutuhan kekristenan yang sesungguhnya. Siap Romo, tapi saya juga terima kasih banyak Romo untuk insight dan penjelasannya, jadi saya semakin yakin Romo. Romo selalu, untuk Kimi Kulu, selalu selamat datang ya, apapun. Kalau ada live, engkau mau datang. Tidak apa. Catat semua 1000 pertanyaan. Engkau mau 1000 pertanyaan, kau catat semua juga, tidak apa. Siap Romo. Yang ada di kepalamu. Kegaduhan doktrin Protestantisme yang kau bawa dalam hidupmu. Ini bagaimana? Benarkah tidak? Manakah data Biblis? Kita uji dengan kitab suci di tangan. Ini yang para pendeta tidak mau datang sini, karena kita akan uji dengan kitab suci di tangan, konsep mentalitas cara berpikir Protestantisme. Diuji dengan kitab suci di tangan. Karena saya omong dengan Protestan, maka kalian sola skritura, maka saya harus pakai kitab suci. Itu yang dimaksudkan, bongkar supaya tahu mana yang benar. Oke, sekarang tidak apa, tanya sudah. Siap Romo, untuk yang pertanyaan kedua ini mungkin saya akan ini dulu Romo. Jadi kan saya sempat ke karismatik Romo di Jakarta. Di karismatik itu seperti yang kita ketahui bersama kan ada puji-pujian dengan mengangkat tangan dan lain sebagainya Romo. Nah, apakah kalau saya misalkan suatu saat nanti Tuhan mengizinkan saya menjadi umat Katolik sesungguhnya, misalkan saya ke gereja karismatik itu hanya untuk melakukan puji-pujian, Romo, dalam arti hanya ingin menyanyikan lagu-lagu puji-pujian untuk Tuhan tanpa menganggap memang itu sebagai suatu penyembahan, dan memang bukan, kalau secara Katolik bukan penyembahan yang utuh kepada Tuhan, tapi kalau sekedar saya ke sana hanya untuk melakukan puji-pujian, dari kacamata Katolik itu boleh atau tidak Romo? Karena saya lumayan ada seliweran beberapa FYP di TikTok juga ada Katolik karismatik kalau tidak salah Romo, mohon koreksi Romo. Itu yang Katolik karismatik, gas situ Romo, kasih dia. Engkau bisa masuk ke perkumpulan paguyuban karismatik, bukan Katolik karismatik ya, karismatik Katolik. Karena kalau Katolik karismatik itu set. Nah, tetapi karismatika Katolik. Karismatik tetapi spiritualitasnya Katolik. Engkau bisa masuk, ada grup seperti ini. Siap Romo. Ya, tidak perlu engkau ke sana dalam pengertian ini, nah. Karena apa? Karena kalau tidak nanti masuk dalam relativisme. Engkau tidak tahu mau jalannya seperti apa, karena lagu-lagu juga di sana, karena itu karismatik Pentekostes, lagunya juga punya muatan teologis, mereka punya. Ini jadi persoalan besar juga. Siap. Karena Protestantisme mainnya di sana, masukkan doktrinnya di lagu. Secara tidak sadar kita sedang mengikuti doktrinnya mereka punya dalam lagu-lagu itu. Siap Romo. Bisa mengerti? Siap, bisa Romo. Karena mereka akan pakai semua sarana itu. Sedangkan keselamatan mulai dari apa yang diajarkan. Menyanyi itu sebagai sarana pengajaran. Anak TK kan, anak sekami kan diajar, ajaran Katolik diajarkan, ajaran Kristen diajarkan melalui lagu. Benar nggak Kimi? Di sekolah minggumu? Betul Romo. Di sekolah minggu ketika di Protestan kan diajarkan doktrinnya tapi melalui lagu. Melalui lagu.
Ini yang harus lihat. Sedangkan Santo Paulus bilang kepada Timotius, hati-hati dengan apa yang kau ajarkan. 1 Timotius 4 ayat ke-16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau yang di karismatik. Engkau pernah dibaptis lagi di karismatik Pentekostas? Belum Romo, belum pernah. Saya cuman dibaptis waktu kecil di HKBP sama yang saya lupa nama, CD Romo. Oh, sama CD. Oke. Iya. Sekarang pertanyaan saya, contoh kita ambil satu lagu karismatik punya, Pentekostas punya yang kau tahu, contoh kecil. Kita analisa secara biblis. Siap Romo. Mau Contoh kita ambil satu lagu yang kau tahu, yang kau dengar di sana, dan kita lihat uji secara biblis apakah punya muatan teologi sesuai dengan yang ada dalam kitab suci atau muatan teologis doktrinnya Pentekostas karismatik. Siap. Lagu Saya cari di sini. Engkau kasih tahu jujur, saya cari syairnya, oke? Contohnya kita analisa di situ, karena itu Katolik punya musik liturgi, jadi sangat berbeda dengan musik pop yang bukan liturgi. Musik rohani tidak serta-merta harus musik liturgi. Di Protestan, musik pop juga musik liturgi. Siap, betul. Oke, kita ambil contoh satu lagu dan kita lihat, saya akan lihat syairnya di sini contohnya. Judul apa? Bejanamu, Romo. Bejanamu. Oke, coba saya lihat baca syairnya, apakah ini seperti ini atau tidak. Kekuatan di jiwaku, begitu ya? Siap, betul Romo. Ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembah Dia. Sekarang pertanyaan, ku sembah Dia bagaimana caranya? Secara biblis. Yang 3 faktor tadi Romo, yang Makanya jadi persoalan. Kekuatan jiwaku adalah menyembah Dia. Ketenangan batinku adalah menyembah Dia. Ada bukti menyembah Dia. Dalam hadiratmu, bukti bahwa kita menyembah Dia. Baik, itu ku menyembahmu. siap. Sedangkan penyembahan di dalam biblis, secara biblis teologis harus punya 3 unsur Romo. unsur. Imam, altar, dan korban. Buktikan secara biblis. Kita buktikan. Keluaran 29 ayat ke-36. Sip. Keluaran 29 ayat 36. Oke. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Siapa yang harus buat? Ayat 35. Dan mereka yang membuat validasi penyembahan dalam Yudaisme harus dibuat oleh pemimpin, dan pemimpin itu siapa, dan kepada mereka harus dibuatkan apa? Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Sekarang kita lihat tadi, setiap hari imam-imam Yahudi melakukan korban penghapusan korban penghapusan dosa. Sekarang kita harus lihat di dalam perjanjian baru, korban penghapusan dosa itu apa?
dalam malam perjamuan terakhir dalam Matius 26 ayat 27-28. Matius 26. Dari 26, coba 24-nya mulai dari situ sampai saya butuh 27-28. 25 lah. Yesus mengambil roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kimi, Akan tetapi, cukup. Kimi, dalam perjanjian lama, korban penghapusan dosa itu adalah korban anak domba yang dipersembahkan di atas altar. Dan siapa yang melakukan korban itu? Imam. Di sini Yesus malam perjamuan terakhir dia juga melakukan, inilah darah perjanjian yang dikorbankan untuk penghapusan dosa. Dan pertanyaan saya, sampai kapan harus ingat sebelum itu sampai kapan? Ketika di perjanjian lama penyembahan itu punya 3 unsur itu dan dibuat berapa kali dalam seminggu? 7 tadi kalau nggak salah, Romo. Tidak. Pengorbanan itu. Bantu dulu Friska, 29 ayat 36. Cukup berapa kali dalam seminggu? Ibu, yang altarnya 7 hari harus ditabis. Imamnya 7 harus ditabis. Tetapi melakukan ibadah penyembahan itu setiap kapan? Ini yang butuh. tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Tahan dulu. Korban penghapus dosa di dalam perjanjian lama ketika Yesus bilang, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk penghapusan dosa. Artinya korban lama dengan binatang sudah diganti dengan korban oleh darahnya sendiri. Dan di situ secara biblis pemecahan roti itu secara biblis tiap kapan, ibu, saudariku, Kimi, baru nenggolan. Setiap kapan secara biblis pemecahan roti itu harus dilakukan? Tiap hari, Romo. Sekarang pertanyaan, di Pentekostas setiap kapan? Di HKBP setiap kapan? Sepertinya sebulan sekali ya, Romo. Sekarang kita buktikan secara biblis bahwa itu setiap hari Minggu dan setiap hari. Sekarang setiap hari. Kisah 2 ayat 46. Setiap hari atau tidak pemecahan roti itu. Supaya sama seperti korban penghapus dosa di dalam perjanjian lama. Yang perjanjian lama tiap hari melakukan korban penghapus dosa. Sekarang yang kita namakan sakramen perjamuan kudus atau pemecahan roti itu dilakukan setiap kapan supaya penggenapan dari perjanjian lama. Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ibu, pemecahan roti itu tiap hari? Betul. Ayat tadi. Siap. Dalam kriteria ini, baik HKBP maupun Pentekostas memenuhi syarat setiap hari atau tidak? Tidak, Romo. Sekarang tiap hari apa lagi? Kisah 20 ayat 7. Artinya setiap hari. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Cukup Paulus Friska. Kata kunci sudah ada.
Berarti gereja perdana sudah merayakan setiap hari pemecahan roti dan setiap hari Minggu. Minggu. Makanya kita lihat berarti penyembahan di situ setiap Hari Romo. Ekaristi di setiap Setiap hari Romo. Di gereja mana engkau menemukan penyembahan Ekaristi itu setiap hari? Katolik Romo. Berarti siapa yang lebih biblis? Katolik Romo. Kalau itu di mana sola scrittura protestantisme? Siap. Hati-hati dengan ajaran yang diajarkan kepadamu. Apa sila dirimu dan apa yang kau ajarkan? Sebab dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang mendengarkan. Dari bait pertama saja di lagu yang kau ambil, bejanamu ini memenuhi kriteria penyembahan atau tidak? Yang di Protestan tidak Romo. Iya, yang bejana tadi yang kau ambil. Yang makanya doktrinnya disalurkan, diajarkan melalui lagu-lagu. Bait kedua, tersungkur di kakimu. Kapan itu? Rasakan, main perasaan. Rasakan kehadiranmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Tersungkur di kakimu, kapan itu? Emangnya waktu itu kunjungannya Yesus ke Betania, Maria tersungkur di kakinya Yesus untuk omong dengan Yesus? Waktu itu ada Marta yang harus kerja di dapur kalau begitu. Siap. Rasakan kehadiranmu. Di sini yang kita namakan di situ, mereka ambil namanya konsep gereja emosi, gereja afektif. Yang paling penting bagi mereka adalah merasakan. Siap Romo. Dengan lagu-lagu itu perasaanmu diombang-ambingkan atau tidak, Kimi? Jujur saja. Pada saat itu ya memang ya ada ini Romo. Ketika engkau pulang, Ya kembali lagi Romo. oke, sekarang mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku kuserahkan padamu. Harapan hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Sejak kapan bejana memuliakan Allah? Sejak kapan orang memuliakan Allah di dalam bejana? Kemuliaan kepada Allah itu diberikan di gereja, bukan di bejana. Efesus 3 ayat 21. Sudah rusak semua ayat ini kalau kita mau sandingkan, mau buktikan secara biblis. Kemuliaan kepada Allah, bayangkan ayat terakhir, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Secara biblis kemuliaan kepada Allah diberikan di gereja, bukan jadi bejana. Efesus 3 ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam gereja. Bukan di dan bejana. di dalam Ini penantang semua apa yang dalam kitab suci omong lain, mereka buat syair lain. Jadikanku Sampai ini bejanamu untuk memuliakanmu. Kemuliaan kepada Allah itu diberikan di gereja. Baca kembali ayat itu. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus Sampai kapan? temurun Sampai kapan? selama-lamanya. Ada kata amin tidak? Amin. Sampai kata amin artinya tidak ada yang lain lagi. Sudah selesai. Bahwa kemuliaan kepada Allah diberikan di gereja. Bukan kau jadi bejana untuk memuliakan dia. Siap Romo. Saya tidak pernah emosi ya Pak. Kalau ada penekanan ya harus ditekankan. Ini kalau intonasi itu tekan dan menekan karena pesan yang saya mau sampaikan di situ. Sabda keras Tuhan. Siap. Dan lagu ini hanya kepada Bapa. Tidak ada unsur Tritunggal Maha Kudus di sini. Mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Yang kita baca dari syair pertama sampai sekarang, ada Yesus di situ, ada Roh Kudus di situ.
Kimi? Tidak ada Romo. Tidak ada. Sedangkan salam Paulus, salam Tritunggal Maha Kudus. 2 Korintus 13 ayat 13. Korintus 13 ayat 13. Salam Tritunggal Maha Kudus. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kimi, salam Tritunggal Maha Kudus. Maha Kudus, Romo. Karena itu ketika engkau misa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dari Allah Bapa yang maha kuasa dan dalam kasihnya Yesus Kristus, bahasa Indonesia, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu, bersamamu. Sangat biblis di situ. Makanya Scott Ham meninggalkan denominasinya dan jadi Katolik dan anaknya jadi imam. Karena dia buktikan bahwa Ekaristi itu biblis atau tidak. Dia pergi misa. Dia bilang, kenapa selama ini saya pikir bahwa Ekaristi itu buatan gereja Katolik. Ternyata semua dari kata pertama sampai dengan berkat penutup sampai dengan pengutusan ada di dalam kitab suci. Sekarang, Kimi, engkau buktikan bahwa ibadat Protestan punya pendasaran biblis. Siap. Yang Mereka pimpin itu ibadah itu Bible- secara Bible biblis terms. harus imam. Betul Romo. Secara biblis, kita ambil contoh kecil kayak. Secara biblis harus ada imam. Setelah itu kayak Ibrani 9 ayat 6. Ya, Ibrani 9 ayat 6. Siapa yang harus melayani di tempat suci? Imam atau tidak? Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Selesai. Sekarang Kamen, TB2, Roma 15 ayat 16. Buktikan bahwa Paulus mengatakan dirinya imam atau tidak. Oke, baik Pater. Roma 15 ayat 16. Ya, di sini ditulis untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam. Ada dua fungsi imam. Yang pertama, untuk dalam pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan padanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Karena itu di dalam doa syukur agung itu ada mohon Roh Kudus untuk menguduskan persembahan. Sekarang kita buktikan bahwa Paulus itu imam. Benar. Di dalam haknya sebagai imam. Karena dia melayani apa? 1 Korintus 9 ayat 13. Ayat ini Kimi tidak pernah dibaca oleh pendeta Protestan. Karena itu menusuk sampai ke sukmanya. 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Tahan dulu. Yang 14 yang dulu. Kimi. Di situ secara biblis siapa yang melayani mezbah? Kimi. Imam, Romo. Ayat itu engkau pernah baca di dalam protestantismemu? Ingatan saya sih enggak. Enggak pernah, karena mereka hanya baca ayat 14. Siap. Ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Roma tadi mengatakan 15-16, dia sebagai imam mewartakan dan mempersembahkan. Karena itu ayat 13-14 itu adalah satu kesatuan
dari hak hidup seorang imam. Melayani mesbah, melayani mimbar sabda. Tetapi Santo Paulus punya dua hak hidup itu, yaitu sebagai imam, sebagai imam dia mempunyai dua hak hidup. Melayani altar, mesbah, dan juga melayani pengajaran, pewartaan. Dan ayat ini pernah dibaca, yang akan kita baca ini di dalam Protestantismemu, di HKBP, di Pentekosta, mereka akan baca ayat 18 atau tidak? Tidak, Romo. Baca ayat 18 kayak gini. Ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Kimi, adakah pendeta-pendeta mewartakan Injil tanpa upah? Saya, nah itu mungkin tidak ada, Romo, tapi itu saya juga kurang pengetahuan yang cukup kalau yang itu, Romo. Sekarang, kalau begitu kita pakai pembuktian. Siap. Engkau bayar persepuluhan, Iya, Romo. engkau bayar janji iman, Iya, Romo. engkau bayar buah sulung, Buah sulung tuh bagaimana, Romo? gaji pertamamu diserahkan semua. Oh iya, Romo. Kau buktikan secara biblis, suruh pendeta buktikan secara biblis. Tewas. Ambulans. Engkau mau saya buktikan secara biblis? Siap. Ya, Persepuluhan. buktikan supaya kita tahu pembelajaran ini, Tuhan. Pembelajaran. Kita ada 3 hal itu. Pembelajaran tentang buah sulung, tentang janji iman. Janji iman tidak ada dalam kitab suci. Mau bongkar sampai kita pantat bengkok, tidak ada janji iman dalam kitab suci dalam bentuk uang. Adalah pantat bengkok. Iya, maka mau cari ayat di mana? Janji iman. Tidak ada. Saya bisa buktikan ada 2 tadi. Persepuluhan dan buah sulung. Tapi buah sulung itu untuk siapa? Ini yang penting. Sekarang persepuluhan. Ayat yang selalu dipakai oleh mereka adalah Maleakhi 3 ayat ke-7 sampai dengan 10. Baca ayat itu. Ini ayat yang selalu dibacakan oleh mereka, menakut-nakuti jemaatnya tentang persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah Tahan kena dulu. kutuk. Mengenai kalian telah, kata aslinya mencuri. Kimi, bukan menipu ya. Dihaluskan ke Indonesia sebagai menipu. Kamu telah mencuri aku. Lalu orang Israel, bagaimana kami mencuri engkau? Yaitu tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Lanjut. Kalau kalian tidak bayar persepuluhan, makanya katup-katup langit tidak akan terbuka untuk kamu. Ini tukang ancam. Saya pikir sudah parah sekali. Oke. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku Tahan dulu, tidak Nona. Tahan dulu. Emi, ketika persembahan persepuluhan dibawa supaya selalu tersedia Makanan. tapi kita belum tahu untuk siapa. Oke? Siap. Di sini ancaman. Kalau kalian tidak bawa persembahan persepuluhan, apa yang terjadi? Maka Apakah aku tidak membukakan bagimu
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya, bayar itu. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kimi, ayat ini selalu dipakai untuk peras persepuluhan. Siap. Iya, Romo. Tapi engkau harus tahu persepuluhan untuk siapa? Engkau sudah tahu persepuluhan untuk siapa secara biblis? Belum, Romo. Ulangan 26. Ulangan 26 ayat 12, 13, 14. Ulangan 26 ayat 12. Baca 12 setelah itu berhenti dulu. Oke, Romo. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim. Itu masih 12 atau sudah berapa? 12, Romo. Oke, lanjut dulu. Ya. Maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Tahun keberapa tahun persembahan persepuluhan? Kimi? Siap, Romo. Orang Israel menyerahkan persembahan persepuluhan pada tahun keberapa? Tahun yang ketiga. Tahun ketiga, Romo. Baca kembali bagian pertama. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan. Cukup, tahan dulu. Tahan dulu, tahun persepuluhan itu tahun yang keberapa? Akhir tahun Ketiga, Romo. Praktik di protestantismemu, tiap kapan engkau kasih persepuluhan? Tiap bulan, Romo, kalau saya. Secara biblis gugur atau tidak dari waktu ini? Gugur, Romo. Gugur. Yang kedua, dari hasil tanammu. Artinya persepuluhan secara biblis itu hanya untuk peternak dan Petani. Yesus tidak bayar persepuluhan. Karena tidak kasih persepuluhan karena orang tuanya tukang. Bukankah dia anak tukang kayu dan tukang kayu? Dia Yesus itu tukang kayu. Betul, Romo. Para rasul tidak kasih persepuluhan karena mereka adalah Nelayan. yang kasih persepuluhan ke rumah, ke bait suci hanya petani dan Peternak. Yang kedua ini, secara biblis persepuluhan yang diberikan di protestantisme hanya petani dan peternak. Betul, Romo. Tidak, yang Di Protestan enggak? Di Protestan enggak, Romo? Secara biblis gugur. Sangat gugur, Romo. Gugur. Yang ketiga, yang diserahkan adalah hasil tanah, ternak, dan hasil tanah. Hasil tanah petani, Romo. Ya, petani dan peternak. Di situ hasil kebun dan hasil ternak yang diserahkan. Bukan dalam bentuk uang secara biblis. Secara biblis, dalam bentuk materi atau uang. Dalam bentuk ini, Romo, apa? Kalau petani hasil tanamnya, kalau peternak hasil dari ternaknya, Romo. Dari ternaknya. Di dalam Protestan juga, kalau dia tanam cabai, dia bawa kalau dia 10 hektar dan hasilnya itu 100 ton, dia kasih 10 ton untuk cabai untuk ke rumah Bapak Pendeta? Enggak, Romo. Di Protestan dalam bentuk apa? Uang, Romo. Secara biblis gugur atau tidak?
Gugur Romo. Oke, sudah 3 gugur nih. Kita mau gugur yang keempat. Di situ persepuluhan untuk siapa saja yang tadi? Orang Lewi, Untuk orang Lewi, anak yatim, janda, dan orang asing. Orang asing Romo. Pertanyaan saya, di Protestan untuk orang Lewi ada imam Lewi di sana? Nggak ada Romo. Kasih untuk janda, anak yatim dan orang asing? Nah itu saya nggak ngerti gereja menyalurkan ke situ atau enggak. Atau kasih untuk pendeta? Nah itu nggak ngerti Romo. Secara Umumnya biblis untuk pendeta. untuk pendeta karena ada kesaksian dari mantan bendahara yang dia bilang itu kasih pendeta. Secara biblis gugur atau tidak gugur? Gugur Romo. Lalu kenapa kasih? Kalau itu bukan secara biblis tidak bisa dipertanggungjawabkan? Kan bukankah sola skritura? Siap. Oke. Jadi Yang kedua, buah sulung. Siap Romo. Buah sulung itu untuk siapa? Dalam bentuk uang atau dalam bentuk seperti yang ditanam, yang diternak? Uang Romo. Kita akan cocokkan dalam kitab suci, cocokmologi. Uji bukan cocok, ujikan secara biblis buah sulung itu untuk siapa? Tidak ada omong tentang buah sulung dalam perjanjian baru dalam bentuk harta. Buah sulung itu adalah Yesus itu sendiri, primisia. Tapi kita jangan dulu masuk ke sana, ke dalam perjanjian lama, baru kita masuk dalam perjanjian lama. Buah sulung itu untuk siapa? Di dalam Keluaran 23 ayat 19, dia omong tentang untuk siapa buah sulung itu dan dalam bentuk apa. Keluaran 23 ayat 19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ayat 10-11. Untuk siapa? Ayat 10. Dari buah sulung ya? Dari buah sulung dari ternak atau buah sulung dari panen itu untuk siapa? Iya. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya. Engkau ayat 10, engkau baca ayat berapa? Ayat 10 Romo. Bab Tapi 23. sudah lanjut 11. Iya, bab 23 Keluaran. Bukan imamat. Saya salah. Oke Romo, Imamat 23 ya Romo. Hak imam tentang buah sulung. Oke, Imamat 23 ayat 10-11. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Haleluya. Kepada siapa? Pendeta? Imam. Buah sulungnya Protestantisme gugur di sini? Iya Romo. Kembali lagi buah sulung dalam ternak dan hasil panen Romo. Sudah sampai 11 belum Nona? Belum Romo. Oke. Hanya saya terlalu semangat lupa ayat 11. Ya, ayat 11. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Imam angkat buah sulung dan mengatakan, Tuhan, terima kasih telah kau berikan buah sulung dari hasil panen dari keluarga ini untuk saya karena Lewi tidak mendapatkan tanah untuk kerja. Ya. Kimi, buah sulung yang kau berikan itu diumumkan, gajimu diumumkan oleh pendeta ketika terima? Enggak Romo. Baca kembali. Rizka, baca kali kita hancurkan malam ini. Mau hancur. Kamu marah saja di musuh urusan kalian. Dari ayat 10 ya Romo.
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Tunjukkan bukti penyerahan. 2 Tawarik 31 ayat 5. Buah sulung, kita ngomong tentang buah sulung. Catat teman-teman, saya kecatat. Saya juga catat kembali, takut saya lupa lagi. Karena ayat semuanya sebenarnya setelah lupa lagi. Saya catat lagi. 2 Tawarik 31 ayat 5. 31 tadi saya bilang. Iya. 21 atau 31, kau jangan tambah-tambah di situ. Oh oke Romo, soalnya yang typing juga. 31. Oke, 2 Tawarik Saya juga harus tulis kembali. Kalau tidak tulis kembali saya bingung. Karena hari pertama kali saya omong tentang primisia untuk kecil. Ingat kembali. 2 Tawarik, kalau tidak salah 31 ayat 5 dia bunyi bagaimana? Omong tentang buah sulung pada imam-imam itu? Atau Betul, tidak? betul Romo, betul. Oh, iya. Ya, ini. 2 Tawarik 31 ayat 5. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Lanjut, serahkan ke siapa? Ya. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan Tahan dulu, yang terdiri dari, ini penting sini, kategori. Yang terdiri dari lembu sapi dan keras. Persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan Friska gas kuat. yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba. uang di situ. Tidak, Rom. Kimikolo bisa mengerti. Siap, bisa Romo. Pertanyaan saya, berapa tahun engkau kasih persepuluhan? Dari saya awal kerja Romo, udah sekitar 9 tahun mungkin Romo. Sedangkan persepuluhan itu harus kasih siapa tadi? Janda, yatim piatu, Anda anak yatim, orang asing. orang asing. Karena itu agama yang murni itu apa? Secara biblis pernah diterangkan kepadamu tentang agama atau ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah? Kimi? Belum Romo. Santiago, Yakobus 1 ayat ke-27, agama yang murni. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan pakai ibadah, pakai agama karena kata dasarnya religio. Tidak tahu kenapa lain menerjemahkan sebagai ibadah. Kalau menerjemahkan sebagai ibadah, maka di situ akan terjadi ambigu dengan kriteria ibadah yang imam, altar, dan korban. Kita buktikan dulu, frater. Di situ di bahasa asli di situ atau Latin, Latin atau Inggris. Inggris saja di situ di dalam Yakobus James 1 ayat ke 27 digunakan kata apa? Ibadah atau agama.
Oke, baik Patar. Yakobus 1 ayat 27. The kind of religion. Agama. Saya pakai ini Romo. Saya pakai punyanya Oxford Cambridge. Yang Ya, NIB. bahkan Oxford tidak main-main. Ya. Pakainya religion. Sekarang The kind of religion. Latin yang kau ada. Oke. Ada Patar. Latinnya Oke. dibongkar. Latinnya kalau di Yakobus 1 27. Yakobus 1 ayat 27 ditulisnya Religio Munda. Religion. Agama. Oke, baca tapi dalam kata agama, bukan ibadah. Karena saya cemas itu ibadah nanti berbahaya sekali karena kriteria ibadah itu di mana? Dihilangkan di situ. Berarti orang tidak penting lagi kriteria ibadah, hanya dia pergi buat baik. Karena itu ibadah. Iya, ganti ibadah jadi agama ya Romo. Agama yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini berapa kali engkau kunjung orang asing, janda, yatim piatu dalam kesusahan mereka? Kalau di naungan gereja belum, Romo. Berarti engkau bisa mengkategorikan sebagai agama yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah? Ya, kalau dari itu tidak, Romo. Saya tidak pernah Ini yang ajak kata kau jadi Veronica Katolik. suka nastrom. Ini yang katanya Veronica suka nastrom. Saya tidak pernah ajak engkau Katolik, Kimi, carilah kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan. Tuhan mau, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Tuhan menghendaki. Inilah yang terhormat bagi Allah. Inilah yang dikehendaki Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bukan hanya selamat bodoh saudariku, selamat dan sampai kepada pengetahuan akan Kebenaran, Romo. Yohanes 8 ayat 31-32. Kebenaran akan membebaskan. Yohanes 8, 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu Tahan dulu. benar-benar... Sola Scriptura. Jikalau kamu berada dalam firman-Ku. Pertanyaan saya, yang bilang sola Scriptura ini berada dalam firman yang sesungguhnya atau tidak? Tidak, Romo. Yang kita bongkar tadi itu, Siap kalau Yang setelah semua yang kita bongkar tadi itu, yang menamakan diri sola Scriptura, tapi berada dalam firman atau tidak? Enggak. Baca kembali. Baca kembali yang untuk yang bilang sola Scriptura, firman omong lain buat hidup buat lain. Ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kimi, dan siapakah tiang penopang dan dasar kebenaran, Kimi? Secara biblis? Setiap orang? Atau siapa? Kimi, engkau mau tahu siapa tiang penopang dan dasar kebenaran? Siap, Romo. Engkau mau tahu? 1 Timotius 3 ayat 15. Siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat,
Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Bukan orang main ajar suka-suka. Siap, Romo. Sekarang pertanyaan, kalau begitu gereja mana yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Kimi, ayo. Siap. Engkau sekarang gereja kita harus buktikan secara biblis. Kayak 2 menit saya tutup karena saya mau makan siang. Gereja mana yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Gereja yang didirikan di atas dasar para rasul, Efesus 2 ayat ke-20. Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja yang didirikan di atas Petrus, Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja yang mana? Yang punya kunci, ayat 19. Walaupun ini tentang keutamaan Petrus dan tentang Paus, saya tidak akan jelaskan malam hari ini. Kalau engkau naik besok atau hari apa di rumahnya kayak pamit atau apa, tentang engkau mau tanya tentang gereja dan otoritas, ini penting. Tapi yang penting di sini, engkau pergi kemana? Yang terima kunci. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Gereja yang mana? Yang punya satu pemimpin. Yohanes 21 ayat 15. Di hadapan para rasul yang lain, Yesus serahkan kegembalaan kepada siapa? Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pergi ke cukup 15. Pergi kepada gereja yang punya gembala dan satu gembala. Pergi ke gereja yang pemimpinnya didoakan langsung oleh Yesus. Lukas 22 ayat 31-32. Ada satu rasul sebagai pemimpin, sebagai ketua kelas, ketua para rasul, yang didoakan secara khusus oleh para rasul, oleh Yesus sendiri. Bongkar semua yang hanya satu rasul yang didoakan secara khusus oleh Yesus. Lukas 22:31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Oke, pergi ke gereja yang ketika pemimpin di penjara, semua gereja mendoakan dia. Kisah 12 ayat 5. Kisah 12 ayat 5. Boy. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kimi, ada berapa pemimpin di situ, rasul, yang seluruh gereja mendoakan dia? Namanya siapa di situ? Petrus Romo. Karena pertanyaan saya untuk engkau, jujur nih, kalau
60.000 denominasi, satu pemimpinnya pendetanya sakit, seluruh 60.000 denominasi mendoakan dia. Contohnya HKBP, pendeta HKBP sakit, karismatik mendoakan dia, Enggak, Romo. Gemit mendoakan dia. Enggak. Bingung juga tuh.